Jadilah terang, maka terang itu jadi. Teori Big Bang. Ya, ledakan, teori fusi ya, tumbukan atom, proton. Oh ini bahaya ya, violence. Bayangin ya, kalau ada komet mendatangi bumi aja udah panik kan. Wah ini ada komet Harley datangi bumi, wah belok ternyata. Itu yang terjadi. Ya bisa aja, nah, tapi intinya semuanya itu menghasilkan apa? Menghasilkan cahaya. Dan itu makanya di awal itu bukan planet-planet dulu yang jadi, tapi jadi dulu cahaya, belum ada matahari. Berapa lama? Bisa 1 miliar tahun hitungannya. Ya lama banget. Jadi wajar nggak kalau terjadi alam semesta itu miliaran tahun? Bisa banget. Hari pertama tuh ya. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Tapi sebelumnya tolong semuanya di subscribe dulu ya YouTube-nya dan di like dulu ya. Selalu ingatkan untuk subscribe dan selalu di like. Banyak orang dari teolog-teolog, apolog ketika ditanya tentang penciptaan dia bingung. 7 hari selesai, bingung. Ada manusia gua, bingung. Dinosaurus, bingung, nggak bisa jawab karena dia tidak membaca dengan cara orang Yahudi membaca ya, tapi dia membacanya 7 hari. 7 hari pemikirannya adalah hari menurut budaya Anda, budaya dari Helenis. Nah, sekarang kita mau belajar. Lihat, kalau Anda lihat hari pertama setelah waruah Elohim, kan dunia alam semesta jasmania kacau balau karena iblis dibuang di situ kan. Mau naik nggak bisa, dihajar, yang bikin kacau, dia bikin kacau. Ya, wahares hayata tohu wabohu wakosek alpanetahum. Kemudian kacau, maka Roh Kudus harus menaungi seluruh alam semesta ini. Ya, alam jasmania itu dipenuhi oleh Roh Kudus, dierami waruah Elohim merakefet. Kata melayang-layang itu terjemahan yang kurang pas. Ya sebenarnya memang seperti induk ayam yang mengepakkan sayapnya, seperti Raja Wali mengepakkan sayapnya. Ya itu sama seperti itu, menaungi. Nah kemudian Roh Kudus begitu di permukaan hamayim. Mayim itu artinya air, tetapi juga artinya violence. Mayim. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Artinya air, tapi juga artinya violence. Ya. Nah, waktu terjadi Roh Kudus menaungi semua yang bahaya, kacau balau, itu kan kacau balau sekali. Nah, maka Roh Kudus menaungi itu, ya kan? Yehior wa yehior. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi pertama diciptakan itu terang. Loh dari mana terangnya? Belum ada matahari. Nah, Anda tahu teori Big Bang. Ini ada 4 teori terjadinya alam semesta. Ya, Big Bang teori, terus teori keadaan tetap, nebula, dan teori matahari kembar. Lihat, teori Big Bang ini diusulkan oleh kosmolog asal Belgia, A.B. George Lemaitre, tahun 1927. Teori Big Bang, ya ledakan, teori fusi ya, tumbukan atom, proton. Wah, kira-kira seperti ini. Oh ini bahaya ya, violence. Bayangin ya, kalau ada komet mendatangi bumi aja udah panik kan. Wah ini ada komet Harley datangi bumi, wah belok ternyata. Wah ada kan bencana besar ini. Nah lihat ya, dari mana terang itu ada? Ya dari Big Bang ini. Dari mana violence ada? Ya karena dari alam semesta yang kacau balau itu. Kenapa bisa ada Big Bang? Karena ada alam semesta yang kacau balau itu. Kemudian Tuhan membuat itu teratur. Terjadi ledakan-ledakan di dalam keteraturan. Sehingga terjadilah Big Bang. Pertama kali Big Bang, apakah ada planet? Enggak ada. Pertama Big Bang itu jadinya terang dulu, meledak dulu, terang dulu, flash. Itu yang terjadi. Terangnya dari mana? Ya dari Big Bang. Nah, tetapi secara rohania, ya di dalam Yohanes, 1 Yohanes ya, Allah adalah terang. Bisa kita bilang secara rohania, Allah adalah terang. Terangnya dari mana? Ya Allah sendiri. Ya inilah Allah sendiri yang membuat terang itu secara jasmania kelihatan. Ya, dari Big Bang teori. Bisa nggak? Bisa banget. Ya, violence of violence. Wah itu ngeri itu. Kalau Anda hidup di situ di tengah-tengah itu, waduh, disamber sama meteor. Tapi kalau bisa itu kan nggak ada oksigen di sana, belum ada kan. Nah itulah Big Bang, menghasilkan terang. Di tengah-tengah yang violence itu, jadilah terang. Dan terang itu nanti kemudian yang nantinya jadi tata surya galaksi itu. Nah, ini salah satunya ya. Jadi dari satu reaksi fusi, energi yang begitu besar, yang begitu panas. Dari mana energinya? Energi Allah lah. Ia adalah energi, sumber energi. Ya,
Yehova Elohim adalah sumber energi. Begitu cara jelasinnya ya, dari menjelaskan Big Bang. Tapi ada teori lain, ya teori keadaan tetap. Ini bukan Haji Bondi ya, bukan ya. Haji Bondi itu Islam tuh. Ini bukan Haji Bondi ya. Ini bukan Haji Bondi. Ini bukan Tengku Gold, bukan ya. Bukan ya. Jadi mereka bilang, oh, semesta alam ini nggak ada awal, nggak ada akhir. Alam semesta ini selalu terlihat sama, yang begitu ya. Tapi ini banyak ditolak ya, nggak diterima. Kira-kira begini ya. Dari dulu sudah begini, dia bilang begitu. Nggak ada yang menciptakan, nggak ada yang apa, ya udah begini. Tapi teori ini nggak bisa, karena ternyata ya sempat populer di abad ke-20, kini teori tersebut banyak menerima penolakan dari para fisikawan. Bukti yang dianggap mematahkan teori keadaan tetap adalah radiasi latar belakang gelombang mikrokosmis yang didapat dari teori ledakan besar. Nyatanya ada, radiasi itu ada. Neutron, proton itu selalu ada di dalam setiap partikel. Jadi ini nggak bisa diterima. Ya. Nah, terus ada lagi nebula teori, teori kabut. Emmanuel Swedenborn sama Immanuel Kant. Teori ini teori yang awal ya, dulu-dulu banget. Teori ini menjelaskan seluruhnya tata surya dari sebuah bola kabut raksasa. Ya, kemudian terlepas. Ya, dari mana lepasannya itu? Ya, dan menghasilkan cahaya. Tapi ini juga akhirnya nggak bisa diterima ya, teori kabut ini kan. Gimana bisa melepasnya, bikin bola lepasnya bagaimana? Dia bikin dalam skala kecilnya bagaimana? Tapi kalau Big Bang tadi bisa dibuktikan dengan proton dan neutron, tadi ya, dengan ledakan fusi. Makanya terjadinya bom atom, bom nuklir, reaksi atom itu kan. Nah itu membuktikan adanya Big Bang. Terus ada lagi teori bintang kembar, ya bahwa ada dua matahari kemudian bertumbukan satu sama lain. Nah, itu yang terjadi. Ya bisa saja. Nah, tapi intinya semuanya itu menghasilkan apa? Menghasilkan cahaya. Semua itu menghasilkan cahaya. Dan itulah makanya di awal itu bukan planet-planet dulu yang jadi, tapi jadi dulu cahaya, belum ada matahari. Dari mana? Dari tumbukan-tumbukan ini. Makanya di dalam hari pertama ya. Nah, kita balik hari pertama ya. Hari pertama. Satu hari, kan itu sudah terjadi miliaran tahun yang lalu. Nah, makanya kita balik, apa sih satu yom itu? Ya kan? Ini kan alam semesta, ini kan sudah miliaran tahun. Lah bagaimana ngitungnya? Bagaimana hitungnya? Bagaimana menghitung tahun? Tahun ini kan berasal dari bulan. Bulan ini kan berasal dari minggu. Minggu ini kan berasal dari hari. Bagaimana menghitung satu hari? Satu hari berapa lama? 24 jam. Siapa bilang? Siapa bilang satu hari 24 jam? Itu kan katanya Robert Darwin, anaknya si Charles Darwin. Satu hari 24 jam. Satu hari itu bukan 24 jam ya. Bagi orang Yahudi itu namanya satu hari itu dari terang ada sampai terang terbenam. Jadi kalau di kutub utara, yang namanya satu hari itu adalah selama 24 jam kan mereka nggak ada gelap. Selama 30 hari, selama 6 bulan. Itu satu hari itu, satu yom tuh. Dari terang ada sampai terang terbit. Di kutub utara itu satu harinya itu 24, 30 kali 6. Berapa itu? 4.300 jam kalau nggak salah. Ya. Lama. Nah itulah satu hari yang namanya satu yom. Itu di kutub utara. Nah kalau zaman nggak ada matahari, kan nggak ada matahari. Ya dari mulai ada Big Bang itu, jeder, terang itu nyala, sampai bintang itu redup. Berapa lama? Bisa 1 miliar tahun hitungannya. 1 miliar tahunnya kita. Ya lama banget. Jadi wajar nggak kalau terjadi alam semesta itu miliaran tahun? Bisa banget. Hari pertama tuh ya. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Baru tuh dihitung tuh yang namanya hari. Makanya ada hari pertama, jadilah terang, der, meledak. Dan itu lama sekali, nanti ada matahari yang redup, nanti ada planet-planet kehilangan cahayanya. Karena ada ledakan-ledakan itu. Itu ya. Jadi masuk akal banget. Ya.